Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Baiklah, saya di sini akan melakukan presentasi tentang penelitian kuantitatif, yaitu tugas kualitatif, yaitu sebagai tugas akhir yang berjudul Upaya Kepolisian Daerah Istimewa dalam Menangani Kasus Kriminalitas yang meresahkan masyarakat Yogyakarta, yaitu pada tahun 2019, studi kasus, teliti, dan kenakalan remaja di daerah istimewa Yogyakarta. Baiklah, langsung saja kita bahas. Aksi kejahatan atau kriminalitas merupakan bentuk suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan norma sosial, di mana hal ini sangat merugikan korban maupun orang lain secara ekonomi dan psikologis. Tindakan kriminalitas dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja oleh individu, kelompok, maupun komunitas yang merugikan orang lain sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat yang mengganggu aktivitas sosial. Hal ini biasanya disebabkan karena faktor ekonomi, lingkungan, moralitas, dan sebagainya. Hal-hal yang menggoda dapat memancing tindakan kriminalitas tersebut. Tindakan kriminalitas dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, terutama pada kota-kota besar yang pada penduduk, namun tidak menutup kemungkinan pada daerah-daerah sepi sekalipun. Hal ini akan membatasi ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas dan akan ada rasa takut yang terbenam pada pikiran masyarakat, mempengaruhi kehidupan seseorang dan pembangunan sosial secara negatif selama berlarut-larut apabila tindakan kriminal ini tidak segera ditangani. Adapun kasus-kasus kriminal yang sering terjadi antara lain pencurian, kekerasan seksual, penipuan, bullying, kenakalan remaja, narkoba, dan lain-lain. Kasus kriminal yang marak terjadi di Yogyakarta adalah keliti, yaitu keliti sendiri awal mulanya bukan istilah yang menyeramkan dan bukan juga sebutan bagi orang-orang kriminal. Pada awalnya, keliti berasal dari bahasa Jawa yang berarti aktivitas jalan-jalan mencari angin di luar rumah atau keluyuran. Ada juga yang menyebutkan keliti berasal dari nama Pasar Kelitikan yang ada di Yogyakarta yang menjual barang-barang bekas dan juga sering disebut pasar maling. Jadi, kata keliti yaitu aktivitas jalan-jalan santai ke pasar keliti yang biasanya dilakukan setelah pulang sekolah atau malam hari, di mana pelaku keliti ini sebagian besar masih berusia remaja, masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas. Keliti merupakan tindak kriminal yang marak terjadi di Yogyakarta, di mana para pelaku sering melakukan aksinya dengan kekerasan yang biasanya pada pengendara motor, warga yang sedang berjalan di tengah kesepian dengan cara mengejar dan melukai korban, menggunakan senjata tajam seperti celurit, golok, pisau, pedang, gir, dan senjata tajam lainnya. Yang sedang mengendarai sepeda motor lalu meninggalkannya. Begitu saja. Keliti sering dilakukan pada malam hari pada saat kondisi jalan sedang sepi dan menyasar targetnya secara random atau siapapun bisa menjadi sasarannya. Kasus keliti tidak hanya korban luka, namun juga banyak korban meninggal dunia akibat kasus pembacokan maupun kecelakaan saat dikejar para keliti tersebut. Fenomena ini sangat disayangkan karena Yogyakarta sebagai kota pelajar dan wisata, di mana hanya sekali pelajar, mahasiswa ataupun mahasiswi dan wisatawan dari luar
daerah, bahkan dari luar negeri, yang berkunjung ke Yogyakarta. Menjadi resah, termasuk saya sebagai pelajar yang di luar dari kota Yogyakarta. Atas kejadian Keliti ini, kasus ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim khusus mengenai keresahan remaja yang dilakukan oleh pelajar, anak nakal, dan gangster sekolah yang suka berkelahi. Selain itu, polisi telah mengadakan patroli rutin menjaga konektivitas di jalan Yogyakarta maupun di sekolah-sekolah yang terindeksi untuk merazia dan mengantisipasi apabila ada kelompok pelajar yang akan beraksi melakukan tindak kekerasan. Agar Yogyakarta tetap menjadi kota yang aman dan nyaman, terutama pada zaman sekolah dan malam hari. Walau telah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah gencar melakukan operasi rutin untuk menangkal Keliti ini, masih banyak kenakalan yang terjadi di Yogyakarta, belum memberikan efek jerah bagi pelajar dan remaja yang melakukan pelanggaran. Maka dari itu, ada peran juga dari orang tua, sekolah, dan pemerintah terkait untuk memberikan pendidikan dan arahan yang baik untuk generasi pelajar agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Remaja merupakan harapan bangsa sebagai penerus generasi. Usia remaja merupakan usia yang mulai beranjak dewasa dalam tingkah laku, namun tingkat pikiran dan emosional masih labil dalam melakukan sesuatu perbuatan. Faktor pengaruh dan lingkungan sangat mempengaruhi pemikiran tersebut, baik dari teman dan keluarga. Pembatasan dan pengawasan juga perlu dilakukan pada usia remaja karena tingkat keinginan hal yang belum pernah dilakukan oleh remaja sangat tinggi di masa-masa remaja ini. Yaitu ada masalahnya, yaitu Keliti merupakan fenomena kriminal yang terjadi di Yogyakarta, di mana para pelaku sebagian besar masih duduk di bangku sekolah. Telah banyak korban akibat Keliti tersebut, baik korban luka hingga meninggal dunia. Keliti merupakan faktor dari kenakalan remaja, di mana para remaja ini membentuk suatu kelompok atau gangster pelajar yang suka membuat onar di Yogyakarta tersebut. Hingga saat ini meresahkan masyarakat Yogyakarta dan mengganggu aktivitas. Maka rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengenai kasus Keliti dan kenakalan remaja di Yogyakarta. Manfaatnya yaitu mengetahui dampak dari kasus Keliti dan kenakalan remaja, dan mengetahui penyebab fenomena Keliti dan kenakalan remaja terjadi, mengetahui tindak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengenangani kasus Keliti dan kenakalan remaja yang marak terjadi di Yogyakarta dan mencari solusi. Baik. Upaya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan ekonomi. Kepolisian memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai upaya minimalisir tindakan kejahatan Keliti ini. Kepolisian memiliki peran dalam memperdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, atau arahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun tidak menjadi pemeran utama dalam perekonomian Polda
Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menguatkan ekonomi sebagai upaya menanggulangi aksi kriminalitas di daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Keliti, yaitu dengan cara pengawalan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi sebagai lembaga penegak hukum. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta itu memiliki 3 strategi. Yang pertama, deteksi dini alias preventif. Yang upaya preventif atau pencegahan tanpa pidana. Dan 3, strategi represif atau penegak hukum. Yang kedua yaitu ada dengan cara pemberantasan mafia. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim untuk memberantas mafia-mafia ekonomi di Yogyakarta. Membentuk tim ini dilakukan karena mafia dapat merusak perekonomian, maka perlunya pemberantasan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir yaitu ada membuka lowongan kerja dan satpam untuk mengatasi pengangguran. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membuka ruang untuk ikut ke dalam bagian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan membuka lowongan sebagai satpam. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.